Perdana Menteri Israel diam-diam ke Arab Saudi, bertemu putra mahkota. Ternyata Perdana Menteri Israel meminta hal ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diam-diam terbang ke Arab Saudi pada Minggu 22 November untuk bertemu dengan putra mahkota Mohammed bin Salman, menurut media Israel. Netanyahu didampingi oleh Kepala Badan Intelijen atau Mossad Yossi Cohen secara sembunyi-sembunyi, bertemu dengan putra mahkota dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di kota Neom, Arab Saudi. Data penerbangan menunjukkan jet yang digunakan oleh Netanyahu terbang ke Neom. Tidak ada kepastian secara resmi. Pompeo singgah di Neom, pesisir Laut Merah wilayah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai bagian dari lawatannya ke Timur Tengah. Di antara media Israel yang menurunkan berita tentang kunjungan Perdana Menteri Netanyahu adalah situs berita Ynet. Dilaporkan pesawat jet membawa Netanyahu dan rombongan terbang dari Israel pada Minggu malam dan kembali mendarat di Israel pada Senin dini hari 24 November 2020. Surat kabar Haaretz melaporkan pergerakan pesawat jet Netanyahu terdeteksi sejumlah situs pelacak penerbangan. Pesawat lepas landas pada Minggu malam dan mendarat di Neom, kemudian diparkir di sana selama sekitar 2 jam. Pesawat yang sama kemudian terbang kembali ke Israel sesudah tengah malam. Salah seorang penasihat Netanyahu, Topaluk, tampak mengisyaratkan kunjungan tersebut memang terjadi, namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari kedua negara. Kantor Perdana Menteri Israel belum mengeluarkan pernyataan, begitu pula pemerintah Arab Saudi. Jika benar kunjungan tersebut tercatat sebagai lawatan pertama Perdana Menteri Israel ke Arab Saudi yang pernah dilaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan pihaknya mengharapkan Arab Saudi akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, mengikuti jejak Uni Emirat Arab dan Bahrain yang menekan perjanjian normalisasi hubungan pada September. Sudan juga telah sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sejumlah pejabat Amerika Serikat dan Israel dalam berbagai kesempatan mengisyaratkan bahwa lebih banyak negara Arab akan menjalin hubungan dengan Israel. Di depan umum, Arab Saudi telah mengatakan akan tetap mempertahankan sikapnya sejalan dengan sikap Liga Arab untuk tidak menjalin hubungan dengan Israel sampai konflik Israel dengan Palestina diselesaikan. Namun Arab Saudi telah mengizinkan pesawat Israel terbang di atas wilayahnya ke negara-negara baru sahabatnya di kawasan Teluk dan juga ke Asia. Sementara itu, lawatan Perdana Menteri Israel ke Arab Saudi memicu spekulasi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diisukan berkunjung ke Arab Saudi. Israel ingin memanfaatkan momentum diplomasi menyusul dugaan administrasi baru Amerika Serikat bakal kembali ke perjanjian nuklir Iran dan mencekoki ataupun juga merecoki catatan HAM Saudi. Adalah koresponden diplomatik Israel Barak Ravid yang pertama kali menyebar kabar heboh tersebut. Dia melaporkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Direktur Dinas Rahasia Mossad Yosef Meir Cohen menumpangi pesawat milik seorang pengusaha bernama Udi Engel pada Minggu 22 November malam. Ravid melacak jet pribadi itu terbang pada pukul 8 waktu setempat menuju Neom, kota futuristik yang dibangun Arab Saudi di pesisir Laut Merah. Di sana delegasi dari Yerusalem sudah ditunggu oleh antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. 5 jam berselang, pesawat yang ditumpangi Netanyahu kembali mendarat di Israel. Laporan Ravid yang diunggah di Walla News itu sontak memicu desas-desus perihal normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan juga Arab Saudi. Jika benar, Arab Saudi bakal menjadi negara Arab ke-6 yang resmi berhubungan diplomasi dengan negeri Yahudi tersebut.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi sendiri menepis kebenaran desas-desus seputar pertemuan di Neom. Saya bertemu Pompeo di bandara dan pergi bersamanya menuju pertemuan. Saya lalu mengantarnya kembali ke bandara. Hanya pejabat Saudi dan Amerika saja yang hadir selama pertemuan, kata Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan Al Saud. Tapi sebaliknya, Yoav Gallant, anggota Kabinet Keamanan Israel, mengatakan kepada stasiun radio militer bahwa pertemuan itu terjadi dan diungkap ke publik. Meski saat ini hanya separuh resmi, adalah hal yang sangat penting, kata dia menurut laporan kantor berita AP. Di tempat lain, Menteri Pertahanan dan juga Perdana Menteri Alternatif Benny Gantz mengeluhkan dirinya tidak mendapat informasi perihal perjalanan tersebut. Dia menuduh Netanyahu bertanggung jawab atas kebocoran tidak bertanggung jawab tentang penerbangan rahasia ke Arab Saudi yang bisa melukai Israel, kata dia seperti dilansir The Jerusalem Post. Isyarat kepada Biden. Menurut diplomasi, Netanyahu dilancarkan ketika Amerika Serikat dilanda kevakuman kekuasaan menyusul proses transisi pemerintahan yang terdapat pasca pemilu kepresidenan. Di babak terakhir masa jabatannya, Trump mengirimkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo berkeliling Timur Tengah untuk melobi Kerajaan Saudi agar mengikuti langkah jiran di Teluk dan menormalisasi hubungan dengan Israel. Begitu laporan Reuters mengutip lingkaran diplomasi di Washington. Upaya Amerika Serikat dan Israel mempercepat normalisasi hubungan dengan Arab Saudi diyakini merupakan antisipasi terhadap perubahan kebijakan di Gedung Putih terhadap Timur Tengah dan juga Iran. Dalam sebuah pidato pada Minggu 22 November, Perdana Menteri Netanyahu mengingatkan agar Amerika Serikat tidak kembali ke perjanjian nuklir Iran seperti yang sudah digariskan Presiden Donald Trump. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden sejatinya merupakan sahabat Israel dan telah berteman dengan Benjamin Netanyahu sejak bertahun-tahun. Namun dia turut membidani perjanjian nuklir 2015 bersama bekas Presiden Barack Obama. Sebabnya Biden diyakini akan kembali memulihkan dukungan Amerika Serikat terhadap perjanjian tersebut. Eitan Gilboa, guru besar politik di Universitas Bar Ilan di Tel Aviv, meyakini pertautan baru antara Israel dan negeri Arab dibangun untuk menghadapi Iran. Sebab itu pula menurutnya administrasi baru Amerika Serikat tidak akan selalu mendukung normalisasi hubungan Arab Saudi dan juga Israel. Pemerintah Iran akan mengatakan Anda tidak bisa mendapat kedua hal, Anda tidak bisa bernegosiasi dengan kami, dan saat yang sama memperluas koalisi untuk melawan kami, kata Gilboa. Menurutnya, pejabat-pejabat Israel mengkhawatirkan kelompok kiri progresif di Partai Demokrat Amerika Serikat akan mempengaruhi pemerintahan Biden. Saya progresif dan juga radikal di Partai Demokrat. Pada dasarnya berpandangan anti-Israel dan mereka sedang naik daun, kata dia. Sebab itu, administrasi Biden diyakini akan menuntut reformasi di pemerintahan Arab Saudi jika ingin mendapat restu Washington. Terkait normalisasi hubungan dengan Israel, relasi antara Riyadh dan Gedung Putih juga akan terganjal kasus yang terjadi terhadap jurnalis Jamal Khashoggi. Ketika ditanya pada Sabtu 21 November lalu, apakah Riyadh akan mengubah kebijakannya terkait Israel, Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan mengatakan pihak kerajaan sudah sejak lama menginginkan normalisasi, tapi dengan kondisi bahwa Israel dan Palestina sebelumnya menyepakati perjanjian damai secara penuh dan juga permanen.